Silakan. Terima kasih. Pertama saya harus minta maaf, saya agak parau, mungkin banyak batuk. Saya semula mau sebagian membacakan, tapi saya kira itu tidak. Saya ingin mengajukan 3 hal pada dasarnya dalam satu jam ini. Pertama, saya mau menjelaskan mengapa Pancasila begitu penting. Yang kedua, mengapa begitu penting hak asasi manusia dan demokrasi, dan tentu juga keadilan sosial. Ketiga, saya mau masuk mengapa capaian reformasi itu sekarang semakin digerogoti, di mana ada bahaya. Saya merasa melihat bahaya yang besar, lebih sulit menganjurkan apa yang bisa dibuat untuk menangani. Pertama, tentang Pancasila. Karena Pancasila itu sekarang mungkin tidak begitu banyak dibicarakan, karena sementara ini tidak ada kontroversi. Itu selalu ada saingan-saingan, dan lalu Soeharto misalnya mau memasukkan pandangannya tentang Pancasila. Saya pernah ikut penataran P4 nasional itu. Sangat bagus, di situ bisa belajar bukan apa itu Pancasila, tetapi bagaimana pemerintah berpikir. Itu jadi saya mengerti bagaimana Pak Harto itu berpikir, itu mempengaruhi mengapa saya tidak setuju beliau menjadi pahlawan. Soalnya saya kenal anaknya Soekarno, Kartika, anak dari Dewi, dan dia menceritakan betapa buruk Soekarno diperlakukan oleh Soeharto sesudah berhenti dari presiden. Kan bahwa Soeharto mau menghindari, Soekarno masih bikin politik lagi oke. Tapi dia itu memasukkan Soekarno ke dalam salah satu rumah itu di Jakarta Selatan yang bagus, lalu ditutup. Keluarga tidak boleh mengunjungi, pembantuan medis karena dia takut tidak berikat. Mengapa seorang seperti Soekarno yang jelas ada kekurangan tidak diberi tahun-tahun terakhir dalam keadaan terhormat? Itu saya anggap picik bagi saya. Masih marah dengan cara kok Soeharto memperlakukan orang seperti Soekarno yang tetap kita banggakan. Nah, Pancasila menurut saya merupakan suatu bukti kejeniusan Soekarno. Tahun 45, waktu BPUPKI mempersiapkan kemerdekaan, karena mereka mencium Jepang yang menduduki dengan kasar dan keras Indonesia tidak akan tahan lama. Indonesia sudah mencapai sesuatu yang luar biasa dengan Sumpah Pemuda, di mana suatu bangsa yang terdiri secara geografis saja termasuk terbesar di dunia. Saya kira dari Sabang sampai Merauke mungkin 6.000 kilometer, utara selatan juga 1.500 kilometer. Ratusan etnik
budaya, bahasa, orientasi religius, bersama-sama bertekad satu tanah, satu bangsa, satu bahasa, persatuan. Untuk apa? Untuk mengakhiri penjajahan. Dan itu mempersatukan mereka semua. Muncul pertanyaan yang dijawab Soekarno, lalu sebetulnya cita-cita mana yang mempersatukan? Tidak hanya cukup menentang penjajahan, kan belum tentu sesudahnya bersatu. Lalu Soekarno mencetuskan 5 sila yang dia sebut Pancasila. 5 sila itu kita tahu, Anda juga tahu semua. Kemudian masih dikerjakan sebuah panitia 9 memberi rumusan untuk akhir dia dapat pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan bagi saya cerita ini sebetulnya menarik. Hatta menyadari bahwa dengan 7 kata yang mewajibkan ketaatan terhadap syariah kepada Islam, sebetulnya 7 kata sudah mau memperhatikan bahwa yang non-Muslim tidak harus. Tapi bagaimanapun juga, kalau satu agama disebut dalam rumusan nilai yang paling dasar bangsa yang lainnya, otomatis menjadi kelas 2 atau kelas 3. Lalu supaya 7 kata itu dibuang, katanya Hatta kan memanggil 5 tokoh Muslim, meminta mereka setuju bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu tidak pakai 7 kata itu. Yang menarik, ya butuh berapa lama untuk meyakinkan mereka? Ya butuh 15 menit. Jadi praktis langsung mereka setuju. Saya anggap itu luar biasa, dan saya tidak akan bicara mengenai agama sekarang, tapi bagi saya kesetiaan tokoh Islam Indonesia untuk membuat suatu Indonesia yang menjadi milik semua, suatu prestasi yang luar biasa. Seluruh undang-undang dasar 45 tidak ada acuan apapun dalam bahasa agama. Nah, kita bisa bertanya, tadi ditanyakan apakah Pancasila itu ideologi. Saya sendiri menolak itu. Mengapa? Karena kata ideologi itu punya beberapa arti. Yang pertama, malah dari Karl Marx, ideologi adalah pemikiran palsu menurut Marx. Jadi suatu pemikiran yang mau memotivasikan orang untuk menyetujui apa yang ditentukan oleh the ruling class yang berkuasa. Kemudian ideologi menjadi faham untuk suatu ide yang 100% menentukan bagaimana suatu masyarakat manusia harus hidup. Dalam arti ini, Marxisme-Leninisme adalah ideologi yang khas bagi ideologi bahwa dia totaliter, tidak mengizinkan yang berbeda. Beda dengan ideologi, ada juga macam-macam cita, liberalisme, sosialisme, dan sebagainya, yang hanya umum saja, yang perlu ditemukan isinya. Nah, Pancasila justru tidak memperkosa kebebasan dan martabat masing-masing kelompok masyarakat,
tetapi terbuka. Orang Indonesia tidak perlu dibikin satu secara budaya, agama dan sebagainya, tetapi dalam perbedaannya dihargai. Saya sebut Pancasila nilai-nilai, cita-cita, dan tolok ukur etika perpolitikan Indonesia. Nilai-nilai Indonesia dalam segala kemajuan itu menganggap 5 sila itu sebagai sesuatu yang amat bernilai, apakah itu ketuhanan, kemanusiaan, dan sebagainya. Cita-cita adalah sesuatu yang perlu dilaksanakan. Pancasila belum dilaksanakan. Keadilan sosial dituntut, tetapi belum dilaksanakan. Tolok ukur perpolitikan Indonesia berarti perpolitikan Indonesia. Jadi apa yang dilakukan oleh negara, terutama oleh legislatif dan eksekutif, itu harus dinilai sesuai atau tidak sesuai dengan Pancasila. Kebijakan yang diambil negara dalam semua dimensi, apakah ini dimensi ekonomi, dimensi politik, politik luar negeri, dimensi pendidikan, dimensi itu kelihatan dalam kementerian. Selalu ditanyakan apakah itu mendukung pencapaian cita-cita Pancasila. Nah, dengan Pancasila, Indonesia mencapai sesuatu yang tidak tercapai oleh banyak negara di dunia, yaitu mengatasi konflik mengenai identitas. Apa itu konflik identitas? Orang Indonesia juga pertama adalah orang Bugis, orang Minang, orang Jawa, orang Manggarai. Tetapi dengan Pancasila, ia juga orang Indonesia, dan bahwa dia orang Bugis, Minang, Jawa, Sunda, dan sebagainya, tidak ditekan, dikurangi, melainkan diselamatkan dan didukung oleh keindonesiaan. Beda sekali misalnya, banyak negara di dunia tidak berhasil. Biasanya negara yang membuat budaya, sering juga bahasa mayoritas menjadi budaya dan bahasa nasional. Misalnya Myanmar. Myanmar itu 65% masyarakat adalah orang Burma. Dulu juga namanya Burma. Myanmar baru sejak 30 tahun. Bahasa nasional bahasa Burma. Sejak kemerdekaan tahun 1947, suku-suku lain di wilayah Burma itu memberontak. Dan kita tahu sekarang termasuk salah satu negara yang paling kacau dan paling berdarah dan sebagainya. India dulu maunya sekuler di bawah Partai Kongres dan siapa itu Ibu Gandhi. Tapi sekarang India itu sebetulnya mau menganggap hanya orang Hindu menjadi orang India, betul, dan menindas minoritas Muslim, minoritas 200 juta orang loh, dan minoritas Kristiani yang mungkin 30 juta orang.
ngeri itu. Afrika itu masalahnya sama. Indonesia berhasil. Itu berkat Bung Karno. Harus sangat dihormati bahwa itu sampai terjadi. Nah, ada satu lagi yang saya anggap penting, anehnya hampir tidak pernah dibicarakan, bahwa 5 sila Pancasila berakar dalam budaya-budaya Indonesia itu mudah diperlihatkan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, budaya-budaya ini memang religius. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Saling memperlakukan secara beradab ada dalam budaya. Persatuan Indonesia itu tekad bahwa Indonesia itu bukan milik seorang raja, milik seorang sultan, milik sebuah partai, misalnya Partai Komunis, melainkan milik kita semua. Kerakyatan itu tentu tradisi bahwa dulu keputusan diambil dalam bicara bersama, dalam kemufakatan. Dan keadilan sosial itu jelas. Indonesia juga dalam budaya diyakini suatu kelompok, misalnya suatu desa atau provinsi tidak bisa dianggap maju kalau ada orang yang ketinggalan dan terlantar. Jadi kita ini maju semua, dan kalau tidak semua maju ya kita mundur semua. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, yang tidak diperhatikan bagi saya sebetulnya bukti kejenialan, kehebatan Bung Karno. Karena ini saya kira tidak disadari Bung Karno de facto dibikin, dan dia menemukannya. Ya, seperti punya naluri, yaitu 5 sila Pancasila sekaligus bisa dikatakan sekurang-kurangnya 4 dari sila Pancasila merupakan 4 keyakinan etis pasca tradisional, transnasional, internasional, seperti kemudian dimasukkan ke dalam Universal Declaration of Human Rights. Saya mau sedikit menjelaskan. Ketuhanan yang Maha Esa sekaligus menjamin kebebasan beragama yang juga dimuat dalam Undang-Undang Dasar, baik pada pasal 29 maupun sesudah reformasi juga pasal 28. Kebebasan beragama, notabene satu catatan yang saya berikan saja biar Anda pikir, Anda komentari itu. Saya sendiri orang beragama, ya. Seorang Katolik. Ya. Saya sangat yakin Katolik. Tak beda dengan Islam, Katolik yakin bahwa akhirnya Tuhan kepadanya kita datang. Nah, menurut saya di Indonesia juga ada orang yang tidak percaya lagi, yang ateis. Bukan urusan kita untuk menilai ateis. Kita terima orang percaya yang bisa dipercayai. Kalau tidak bisa percaya pada Tuhan tinggi, tentu Indonesia tidak akan mengizinkan ideologi atau ajaran yang anti agama. Maka saya sendiri berpendapat bahwa larangan terhadap Marxisme, Leninisme,
dari MPRS tahun 1966 adalah betul dalam Marxisme-Leninisme, ateisme, kepercayaan bahwa semuanya berasal dari materi, nggak ada Allah, termasuk unsur eksplisit yang ada di dalam. Akan tetapi apa yang dipercayakan seseorang harus kita hormati. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memuat keyakinan modern. Konflik tidak boleh diakhiri dengan kekerasan, itu tidak beradab. Kenyataan tentu sangat berbeda itu sekarang, ngeri sekali. Bahkan di tetangga kita, Thailand, Kamboja perang. Bukan hanya yang mengerikan seperti Gaza, Ukraina, Sudan mengerikan. Saya tidak tahu apa Anda mengikuti. Sudan dianggap paling gawat di dunia itu ya sudah. Itu bertentangan dengan sila yang kedua, dan sila yang kedua meyakini kemanusiaan yang adil itu hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu sesuatu yang terpenting di etika modern. Sila keempat, kerakyatan, tentu demokrasi. Sila kelima, keadilan sosial, itu juga jelas meskipun jauh dari terlaksana. Sila ketiga mengungkapkan kesadaran modern bahwa negara modern adalah negara kebangsaan. Jadi Pancasila itu pantesan kita junjung tinggi, kalau dilaksanakan bisa menyelamatkan bangsa Indonesia. Saya sendiri masih merasa begitu gembira akan keberhasilan reformasi. Saya masih ingat sekitar tahun 93-94 saya pernah dalam sebuah seminar juga yang bilang mahasiswa sekarang lempeng, tidak seperti kami dulu tahun 65, tahun 75. Tetapi 5 tahun kemudian mahasiswa berhasil, Soeharto turun takhta, suatu prestasi yang luar biasa, dan menciptakan suatu suasana di mana kelas politik bersedia untuk memasukkan demokrasi dan hak asasi manusia akhirnya ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu pun atas dasar Pancasila. Jadi itu sesuatu dalam pandangan saya yang sangat luar biasa. Sedikit catatan tentang hak asasi manusia dan tentang demokrasi. Bagaimana itu muncul? Kan itu faham-faham modern. Di seluruh dunia dan jelas di Indonesia dulu pemerintahan tentu feodal, dipimpin oleh sultan. Sultan mendapat kekuasaannya tidak dari persetujuan rakyatnya, melainkan istilahnya dia dapat wahyu. Jadi suatu kekuatan dari alam gaib turun kepadanya, bersinar ke dalam masyarakat. Sultan tidak perlu bertanya apa yang dikehendaki oleh masyarakat, dia melakukannya. Feodalisme itu mulai ambruk di Eropa Barat di sekitar mulai
kita tahun 1600. Waktu itu ada beberapa faktor. Yang satu faktor itu mulai ilmu alam. Di Eropa masih sampai abad ke-16 orang biasa percaya bahwa bintang-bintang di langit bergerak setiap malam karena masing-masing didorong oleh seorang malaikat. Serius loh itu, mereka percaya itu. Lalu Isaac Newton merumuskan dasar fisika modern bahwa segala gerak di alam raya, apa di sini, apa di bintang, itu bisa dijelaskan hanya oleh dua kekuatan, tak perlu ada malaikat, gravitasi dan inersi. Gravitasi itu beratnya, jadi bahwa materi saling menarik. Kalau kita lempar ini ke atas, dia jatuh karena tertarik itu. Saya berat 70 kilo. Inersi itu kita tahu semua, setiap badan melawan perubahan keadaan gerak. Mobil yang bergerak cepat ke depan mau dihentikan perlu kekuatan lawan. Saya kalau duduk mau diangkat ya perlu diturun dan sebagainya. Itu mendadak menghilangkan arti duniawi dari alam raya. Kita perlu. Kemudian datang, saya sebutkan saja, Darwin, abad ke-19. Darwin menemukan sesuatu yang bagi umat Kristiani sekurang-kurangnya merupakan pukulan luar biasa. Manusia berasal dari kera. Dari monyet, manusia berasal dari kera. Padahal di dalam kitab suci Perjanjian Lama ditulis bahwa dia itu, ya, bahwa Adam dan Hawa diciptakan di Firdaus. Menurut Islam malah diciptakan di surga, ya. Nah sekarang kita belajar bahwa hidup itu tidak diciptakan dalam 7 hari, 6 hari seperti ditulis dalam kitab Perjanjian Baru, tetapi berkembang sejak 3 miliar tahun kurang lebih. Bahwa akhirnya manusia itu kiranya muncul sekitar 1 juta tahun yang lalu dari sebagai suatu populasi Pithecanthropus yang sudah hidup bersama, mungkin Homo habilis dan sebagainya. Saya selalu masih ingin tahu, kan sebentar lagi saya pun akan ada di akhirat bagaimana juga. Dan apakah di situ tentu akan beda sekali, kita tidak bisa bayangkan. Tapi apakah ada yang kecil datang, wah kakekku, atau masih kecil mungkin masih ada buntut. Surga nggak masalah kalau punya buntut, ya tidak. Tapi itu suatu shock. Dan shock itu yang menghasilkan sekularisasi. Dan sekularisasi, nah dalam sekularisasi ini keyakinan etis, hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial begitu penting. Indonesia juga menerimanya. Tapi lalu terjadi yang juga dalam pengantar sudah kisah.
kok kita ini sekarang jalan kemana ya? Terus terang saja, saya khawatir ada satu ketidakberhasilan reformasi, ketidakberhasilan mahasiswa, yaitu semboyan berantas KKN, berantas korupsi, kolusi, nepotisme, tidak berhasil. Mereka hanya mundur. Rogi-rogi itu mundur, kemudian lama-lama muncul. Saya sendiri berpendapat bahwa penting sekali Indonesia bikin nyata yang diwujudkan dalam reformasi. Tetapi sekarang ada kesan bahwa kita ada di tangan beberapa orang yang punya pegangan atas kekayaan masyarakat. Indonesia bukan demokrasi, melainkan oligarki. Oligarki adalah di mana yang kaya berkuasa karena mereka punya akses kepada milik rakyat. Saya hanya mengharapkan, misalnya, bahwa bantuan untuk daerah malapetaka barusan di Sumatera Utara itu tidak juga sebagian digerogoti oleh orang yang melakukan korupsi, bukan miliaran orang. Rumah ini misalnya kiranya harganya berapa ya? Wah, taksir nggak ada. 5 miliar mungkin. Pinggir jalan. Nah, itu kan berarti korupsi tidak hanya miliaran. Siapa dari kita yang pernah melihat 1 miliar? Honor saya, gaji saya terakhir sebagai guru besar 15 tahun yang lalu itu 5,5 juta, bukan 5,5 miliar. Dan korupsi, ada yang korupsi triliunan. 1 triliun 1.000 miliar. Bayangkan itu satu kotak itu 1 miliar, ya berapa kotak itu dikorupsi. Saya merasa ngeri dan Anda akan ditantang kalau itu tidak ditangani. Indonesia tidak akan berhasil mencapai tahun 2045, tahun emas itu dengan baik. Ada satu masalah. Jadi yang satu itu korupsi yang rupa-rupanya luar biasa, ditindak hanya sedikit, katanya dihukum juga tidak keras. Nah, yang juga menjadi masalah teman-teman bagi saya, kan demokrasi itu ada pemilihan. Saya mendengar banyak suara dari orang tertentu mengatakan orang Indonesia belum siap untuk pemilihan satu orang satu suara. Menurut saya itu nonsense. Dalam semua pemilihan bebas di Indonesia tahun 55, 99 dan kemudian pemilihan itu selalu berjalan dengan lancar. Rakyat juga kurang lebih tahu apa yang dikehendaki. Beda dengan Filipina, setiap pemilihan umum 100 orang mati. Di Indonesia pada hari pemilihan tidak ada yang mati sejauh saya tahu. Apa yang dipilih? Yang dipilih para wakil rakyat untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi maaf teman-teman, saya tanya, apakah mereka mewakili rakyat? Sudah mulai
Kalau di pemilu yang lalu mau bersaing masuk DPR, perlu antara 5 juta, bukan, 5 dan 10 miliar rupiah, bayangkan. Nah, siapa punya? Berarti yang bisa dipilih hanya orang yang super kaya atau yang disponsori oleh orang super kaya. Bisa dibanding, bayangkan siapa yang mereka wakili sesudah dipilih. Tentu pikir duitnya kembali bagaimana? Itu gawat. Kita melihat bahwa misalnya Omnibus Law. Omnibus Law itu diputuskan DPR dengan ditutup-tutup terhadap masyarakat supaya tidak dibicarakan. Masa para wakil rakyat menutup-nutupi apa yang mereka putuskan terhadap mereka yang mengirim mereka ke Dewan Perwakilan itu. Bagi saya juga sesuatu yang gawat. Kita punya partai-partai, tetapi tidak punya partai dengan orientasi ideologis. Maksud saya, dalam